Halo, saya Wijanarka, dosen arsitektur Universitas Palangkaraya. Jumpa lagi dalam mata kuliah Arsitektur Kota semester 5. Di pokok bahasan pertama, saya telah menyampaikan bahwa sebaiknya kita paham atau paling tidak tahu tentang ruang kota atau urban space. Oleh karenanya, dalam pembelajaran kedua ini, pokok bahasan kita adalah urban space atau ruang kota. Makna dan tujuan dari urban design adalah menciptakan ruang kota. Urban design telah kita pelajari dalam semester 4 pada mata kuliah dasar perencanaan dan perancangan kota. Sehingga kita di pokok bahasan ini akan lebih mendalami tentang apa itu ruang kota, dari segi fisik maupun dari segi fungsinya. Kalau kita perhatikan foto-foto ini, foto-foto produk urban design, baik skala yang sangat luas, yang agak luas, dan skala side plan, semua bangunan kompak menciptakan semacam rongga ataupun semacam koridor ruang. Nah, itulah gambaran tentang ruang kota seperti itu. Seperti semacam rongga dan semacam koridor space. Kalau kita perhatikan foto-foto ini ada karya beberapa arsitek merancang di suatu ruang kota. Tapi hasil rancangannya justru meningkatkan kualitas ruang kota. Arsitek-arsitek ini telah berusaha menyempurnakan ruang kota menjadi lebih sempurna dan lebih berkualitas. Seperti telah saya sampaikan di pokok bahasan pertama, bahwa arsitektur kota, kota yang dirancang di kawasan urban, sebaiknya harus punya potensi untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota, kualitas ruang kotanya. Ruang kota atau urban space sama halnya dengan ruang dalam arsitektur. Bila ruang dalam arsitektur dibentuk oleh bidang-bidang yang merupakan ruang dalam dan oleh lantai dan oleh plafon, maka kalau ruang kota atau urban space dibentuk oleh fasade atau bidang dinding-dinding luar bangunan dan lantai kota. Nah, ini saya berdiri di ruang dalam arsitektur, dalam rumah tinggal. Di depan saya ada bidang vertikal. Di kedua sisi samping saya juga ada dua bidang vertikal, dan di belakang saya ada bidang vertikal juga. Di atas ada plafon, di bawah yang saya injak adalah lantai. Nah, inilah ruang dalam arsitektur. Kalau di balik bidang-bidang vertikal ini ada ruang yang berfungsi untuk kegiatan. Ada fungsi ruangnya. Kalau arsitektur kota, bidang-bidang vertikalnya ini adalah fasade bangunan. Kalau ruang kota tidak ada plafonnya, tidak ada atapnya,
Sehingga kalau kita melihat ke atas, kita bisa langsung melihat langit. Kalau hujan, kita bisa kehujanan di dalam ruang kota. Nah, ini ada elemen pembentuk ruang kota. Jadi, kalau ada gambar A, B, itu ada bangunan A dan bangunan B, dikomposisikan seperti itu, maka akan tercipta suatu ruang. Ruang itulah yang disebut dengan ruang kota. Di sebelahnya ada pola-pola ruang kota yang dibentuk oleh masa-masa bangunan. Dan foto bawah itu adalah salah satu contohnya. Ada ruang, ada dinding-dinding bangunan, ada lantai bangunan, tapi tidak ada atapnya. Yang tengah juga demikian. Berikutnya ada semacam koridor space, itulah juga ruang kota. Ruang kota atau urban space adalah ruang yang sengaja dirancang atau sengaja dibentuk, bukan merupakan ruang sisa atau ruang yang dibentuk belakangan. Rob Krier dalam bukunya Urban Space, dia mendefinisikan bahwa urban space terdiri dari square dan street. Kalau square, nah bentuknya macam-macam. Ada yang oval, ada yang bujur sangkar, ada yang persegi panjang, ada yang bulat. Kalau street berupa koridor space. Seperti gambar kanan paling bawah itu, garis-garis lurus itu adalah koridor space. Sedangkan foto yang tengah itu ada square, ya. Ada ruang terbuka yang berbentuk elips, ya, berbentuk lingkaran, cenderung lingkaran. Kalau kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang square dan street, ini ada 2 e-book, ada linknya. Nanti kalian bisa mengklik link itu, bisa tahu lebih detail tentang square dan street. Roger Tranzig dalam bukunya Finding Lost Space, dia mendefinisikan bahwa ruang kota ada 2, hard space dan soft space. Hard space adalah ruang kota tidak tertutup oleh massa bangunan, tetapi tertutup oleh pengerasan, seperti ubin, aspal, plesteran, paving stone, dan lain-lain. Dan digunakan kegiatan oleh masyarakat umum di wilayah urban. Secara umum dibatasi oleh dinding-dinding arsitektural. Sedangkan yang soft space, ruang kota berbentuk taman, kebun, jalur hijau, yang dapat memberikan kesempatan berkreasi, dibatasi oleh lingkungan alam. Ini ada satu ilustrasi, semacam soft space. Jadi, jika kita berada di antara pepohonan itu, di antara vegetasi itu, kita terasa terlingkupi oleh pepohonan itu. Dan itulah yang dimaksud dengan ruang kota soft space. Di sebelahnya ada foto, ada taman besar, itu ada semacam koridor yang dibentuk oleh pepohonan. Nah, itu juga merupakan ruang kota yang dibentuk oleh soft space. Ruang kota atau urban space itu berfungsi sebagai ruang publik atau public space. Ruang publik menurut Karl adalah ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas kegiatan sehari-hari atau berkala. Nah, ini ada contohnya. Ada contoh beberapa ruang kota, baik itu di luar negeri dan di Jakarta, yang berfungsi sebagai ruang publik.
Jadi masyarakat bisa datang ke situ, bisa berekreasi, dan jika berada di situ, mereka akan merasa berada di ruangan karena terlingkupi oleh dinding-dinding bangunan. Nah, saya kira itu. Nanti bagian kedua saya akan sampaikan video virtualnya tentang bentuk-bentuk fisik dari urban space, sehingga kalian semua akan lebih paham jika melihat secara virtual. Saya kira sekian dulu. Sampai ketemu lagi di bagian kedua pokok bahasan tentang urban space.